pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir bersama saya Agita Mahlika. Kita sudah saksikan pernyataan langsung dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat tetap harus bijak dalam menyikapi ajakan boikot produk Israel maupun produk yang terafiliasi dengan Israel. Boikot ini harus disikapi dengan bijak agar tidak sampai salah sasaran dan juga bahkan menimbulkan kerugian bagi ekonomi RI. Kita akan membahasnya pada malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ketua Kebijakan Publik Apindo, Bapak Sutrisno Iwantono. Selamat malam, Pak Iwantono. Boleh digunakan mic-nya, mikrofonnya silakan. Langsung saja silakan, Pak. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam, Bapak. Selanjutnya, Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih. Selamat malam. Mana kabar? Selanjutnya, Ekonom Core Indonesia, Bapak M. Faisal. Pak Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mbak Agita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saya mungkin langsung awali ke Apindo terlebih dahulu. Pak Iwantono, ini kan ajakan boykot atau seruan boykot sudah dilakukan cukup lama, berminggu-minggu. Dari pengusaha sendiri melihatnya seperti apa dampaknya? Apakah betul sudah ada jangan-jangan produk yang salah sasaran mungkin kena boykot? Sejauh ini bagaimana perkembangannya di pasar? Ya, kalau ada dampaknya ya memang itu sudah terasa ya. Beberapa data yang misalnya disampaikan oleh retail ya, di bidang retail itu bisa mengalami penurunan ya sampai mula-mula 5%, 15%. Sekarang bahkan bisa menuju sampai ke angka 50%. Sudah berapa gitu. lama, Pak? Ya sejak itu kan. Sejak boykot itu ya? Ya, dan ini tentu punya implikasi. Ya, implikasinya kan ini ada mata rantai. Ya, mata rantai di mana retail tentu terkait dengan nanti produsennya terkait bahan bakunya, terkait dengan tenaga kerjanya, angkutannya dan sebagainya. Itu dampaknya adalah sudah terasa gitu ya. Yang tentu saja menjadi perhatian kita adalah bahwa tadi yang dikemukakan oleh Pak JK, Pak Ma'ruf, itu jangan sampai kemudian salah sasaran. Ini yang penting. Kalau salah sasaran, yang rugi kita sendiri. Dari MUI kan sebenarnya jelas gitu ya, bahwa yang terkait langsung atau yang mendukung kan begitu ya. Sehingga yang kemudian tidak memenuhi kriteria itu ya pasti kalau dia bangkrut atau kemunduran yang besar nggak ada pengaruhnya kepada Israel. Justru yang terpengaruh adalah kita sendiri. Ya. Oleh karena itu kita tentu mengapresiasi ya, posisi kita mengapresiasi setiap tindakan yang mengecam kepada tragedi kemanusiaan terhadap pelanggaran hak asasi berat yang terjadi di Gaza itu. Tentu itu adalah hal yang harus diperjuangkan oleh kita, termasuk oleh... Tadi Pak Iwantono sempat menyebutkan dari sisi retail, sebenarnya sektor-sektor apa saja yang sudah mulai terdampak dan sudah ada laporankah ke Apindo ada berapa perusahaan sebenarnya yang salah alamat boykot ini? Sebenarnya tidak ada kewajiban mereka untuk melapor ya, karena memang Apindo kan bukan pemerintah yang punya kewenangan untuk itu. Tetapi beberapa informasi yang masuk ya ke kita itu ya ada yang tadi ada yang 15%, ada yang 30%, bahkan ada yang lebih ya. Tentu kita tidak perlu menyebut nama ya itu tapi kondisinya seperti itu. Nah, kita sendiri tidak bisa mendefinisikan apakah ini terkait langsung dengan Israel atau dia membantu, itu kita tidak dalam kapasiti untuk mengatakan itu. Artinya perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan 15-50% ini sebenarnya juga pengusaha pun masih tanda tanya ya, apakah memang produk Israel atau produk terafiliasi Israel? Ya, makanya kita mengharapkan pemerintah bisa segera menjernihkan situasi itu. Jadi misalnya perusahaan yang terdampak, ya dia declare aja bahwa saya itu begini loh, kondisi saya begini, perusahaan saya ini dimiliki oleh Indonesia misalnya kan,
kemudian sebagian besar komponen produksinya itu berasal dari Indonesia, yang kerja orang Indonesia gitu kan. Nah kalau yang semacam ini kan sebenarnya korelasinya dengan Israel itu kan tipis. Sehingga kalau ini kemudian bangkrut, ya yang rugi kemudian kita semua. Kalau sebuah perusahaan kemudian dia terkait rantai pasok itu sampai ke petani, ke pekebun, ya segala macam kan mereka juga terkena. Nah ini kan hal-hal semacam ini kan tidak clear yang mana yang memang mendukung Israel, mana yang enggak. Nah ini saya kira yang punya kewenangan, yang punya data tentang itu kan pemerintah. Ya. Tapi koreksi jika saya salah Pak. Ada informasi bahwa Ketua Apindo juga katanya akan mengeluarkan ada beberapa list perusahaan-perusahaan ini. Betulkah itu Pak? Dari nah, Apindo? saya kira tidak seperti itu ya. Apindo itu ya secara periodik melakukan updating data tentang keanggotaannya. Ya, dalam proses updating itu bisa jadi kita juga mendapatkan informasi tentang itu. Tetapi tidak ada jaminan bahwa kemudian kita bisa mengeluarkan listing karena nggak mungkin kita membuka atau mengetahui ya rahasia dari sebuah perusahaan. Mereka tidak ada kewajiban juga untuk menyerahkan. Yang bisa membuka itu adalah pemerintah. Baik, saya ingin ke Pak Faisal sekarang. Kalau tadi Pak Iwantono sudah menyebutkan penurunan ini belum ada sebulan atau kayaknya baru beberapa minggu lah ya dari fatwa MUI ini dan gerakan boykot ini. Sudah ada penurunan 15-50%. Dampaknya melihat seperti ini boykot, bahkan ada boykot salah alamat juga, bagaimana Pak Faisal? Baik. Begini, mungkin dari statistik dulu ya. Jadi kalau kita melihat sektor retail, nah ini terlepas ada dalam 3 minggu terakhir ada boykot ya. Sebetulnya dalam tahun ini memang ada perbedaan dari kinerja retail dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun ini memang pertumbuhannya jauh lebih lambat. Sebagai contoh, kalau kita melihat dari data Januari sampai dengan September berarti 3 kuartal 2023, pertumbuhan sektor retail itu hanya 1%. Pak. Ya, jadi 1%, tahun lalu itu 7%. Ya, jadi terlepas dari kondisi boykot dan tidak, memang pada kenyataannya sektor retail tumbuh lebih lambat. Nah, jadi kita perlu memilah juga, jangan tercampur ya? Dari sektor retail. Ya. Ini kalau kita bedah nanti antara makanan, minuman, sandang, informatika dan lain itu berbeda-beda. Nah ya, yang kita belum tahu adalah dalam 3 minggu terakhir sejak boykot. Nah ini mana yang memang karena faktor yang tadi yang tidak terlepas dari ada boykot dan mana yang juga ada boykot. Untuk melihat ini kan memang cukup rumit karena apa? Yang diboykot ini kan kalau kita mengacu kepada list yang paling tidak yang beredar di medsos atau yang di internasional kan memang sangat luas sekali karena yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ini kan memang banyak brand-brand internasional yang sudah global value chain lah istilahnya. Nah jadi ada dari produk makanan minuman, dari kebutuhan kita sehari-hari sampai kepada waralaba. Nah ini kan yang memang perlu dipilah. Yang kita ingin cari sebetulnya adalah bagaimana mengefektifkan atau memaksimalkan dampaknya terhadap mencegah agresi Israel, ya. Di sisi yang lain mengurangi meminimalisir dampaknya dalam negeri. Ini kan ada 2 sebetulnya. Dari dampak dalam negeri ini apakah sejauh ini sudah mulai mengkhawatirkankah atau bagaimana melihatnya? Kalau di dampak dalam negeri ini kan kalau tadi di dalam 3 minggu terakhir saja ini kan kita belum bisa memilah mana yang sebetulnya dari boykot ataupun tidak gitu ya. Tapi jelas kalau memang ini berkepanjangan dan tadi ya kalau kemudian produk yang diboykot ini tidak ada guidance pemilahan mana sih sebetulnya yang betul-betul dia mendukung dan mana yang tidak terkait sama sekali dengan agresi Israel. Nah ini yang dikhawatirkan tadi dampak negatifnya ke dalam negeri jadi lebih banyak. Sementara efektivitas untuk menghentikan agresi Israel itu bisa minimal. Nah jadi dalam konteks ini menurut saya memang butuh ada satu guidance produknya yang mana saja. Ya. Dan begini produknya yang mana saja ini bisa sebetulnya begini, perbandingannya misalkan ya, kalau pemerintah ada punya dampak dalam investasi, ada daftar negatif investasi, ada daftar positif investasi. Jadi ada sebetulnya kalau mau dilakukan tuh bisa dilakukan gitu ya. Tapi apapun itu, mau daftar negatif
yang berhubungan dengan Israel ataupun yang positif, dua-duanya perlu investigasi, dua-duanya perlu ada riset gitu. Nah, jadi tapi itu bisa dilakukan. Kalaupun tidak bisa melis mana produk-produk yang berhubungan dengan agresi Israel, paling tidak mana yang tidak berhubungan. Jadi ada dampak, ya ada negative list maupun yang positive list gitu kan ya. Nah, jadi itu. Ya, jadi supaya tidak jadi bola liar tadi untuk menghindari dampak negatif ke yang salah sasaran. Oke, gitu. Perlu ada list, perlu ada guidance supaya tidak menjadi bola liar. Nanti usai jeda saya juga ingin tanyakan langsung ke Pak Niam. Perlukah mungkin dari MUI juga mengeluarkan guidance tadi? Tapi bisa dijawab usai jeda Pak Niam, saat lagi kami kembali pemirsa.